Sebentar lagi tahun 2025, kita lihat ada kebijakan baru dari Pak Prabowo untuk menurunkan harga PPN dan juga BPHTB-nya. Ini adalah langkah di mana pertumbuhan properti akan melaju jauh lebih cepat lagi di tahun 2005-2026. Hari ini kita akan review salah satu rumah yang menjadi rekomendasi aku pada saat ini. Rumah gabungan project antara Astraland dengan Sinar Maspen. Namanya adalah Altea. Lokasinya bagus banget. Dia ada di jantungnya Cibubur. Pintu tol ada di sana. Dan projectnya untuk bangunan dengan gate yang kurang lebih sebesar ini, dengan high ceiling, dengan rumah hunian yang sangat mewah. Ada kurang lebih ribuan rumah di dalamnya. Ini akan menjadi salah satu project masterpiece yang besar dengan harga investasi yang masih sangat murah, tapi bisa meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah proyek Altea Cibubur. Nah, ini adalah salah satu proyek yang menurutku luar biasa dan masterpiece banget. Karena master planningnya mereka pakai Urban Plus yang buat IKN. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kebanyakan kontur dari perumahan itu sejajar. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, mereka itu malah memainkan konturnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Supaya mereka bisa jauh lebih berekspresi dalam membuat desainnya. Dan gak hanya itu aja, untuk arsitek landscape-nya, itu mereka menggunakan arsitek landscape tektonik. Ini adalah perusahaan dari Thailand yang mempunyai proyek-proyek yang besar-besar, di mana proyek-proyek yang mereka kerjakan itu juga bagus-bagus. Dan pastinya untuk arsitek yang membangun rumahnya itu menggunakan arsitek yang menggambar PIM 3. Jadi mereka itu menggunakan arsitek Anggara yang sudah nggak diragukan lagi, proyeknya itu semuanya bagus-bagus. Nah, kita akan lihat unitnya seperti apa, tipenya seperti apa, kita akan review satu-satu. Nah, sekarang kita lagi mau review salah satu rumah yang menurutku tuh keren banget. Karena perumahan ini sudah sold kurang lebih sekitar 70-80% hanya dalam waktu 2 bulan. Ada klaster yang tipe 6, tipe 7, dan sekarang yang terbarunya adalah yang tipe 8. Ini cocok banget buat teman-teman yang memang baru punya keluarga baru atau memang yang sudah mau pensiun. Tempat ini cocok banget buat kalian karena posisinya ada 27% yang dijadikan green area dan sudah mendapatkan sertifikat. Kalau Bapak Ibu tahu, di Indonesia cuma ada 2 aja, di Navapark dan juga di Altea ini. Nah, ini menurutku juga bagus banget karena tipe yang dia pakai itu luas tanahnya cukup besar, 172, di mana bangunannya 192 tapi tetap kelihatan mewah. Dia bangunan 3 lantai, high ceiling, dan Bapak Ibu kita akan masuk ke dalamnya buat Bapak Ibu lihat seperti apa konsep arsiteknya. Nah, ini menurutku salah satu yang beda dibandingkan dengan klaster yang lainnya. Karena Bapak Ibu lihat sendiri, arsiteknya menggunakan Anggara arsitektur di mana dia ini yang mengerjakan PIM 3. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, arsitekturnya tidak perlu diragukan lagi. Konsepnya juga cukup berbeda dibandingkan dengan arsitektur yang lain. Bapak Ibu bisa lihat di bagian depan sudah bisa dipakai untuk 2 parkiran, yang dimana di sini tuh ada 2 tangga. Nah, ini cukup berbeda dengan biasanya karena arsitekturnya ini membuat 2 tangga, antara tangga di dalam dan juga tangga di luarnya. Nah, ini adalah denah dari tipe ruangannya sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ruangan 192 nggak kelihatan kayak 192, kelihatannya kayak 300 karena dibikin dan didesain dengan kompleks. Dan aku suka banget permainan ceiling antara satu dengan yang lainnya. Itu ada yang ceilingnya dibikin tinggi, dibikin void sekitar 6 meter, ada yang 3 meter. Ini Bapak Ibu kita masuk biar Bapak Ibu langsung kelihatan gambarannya. Nah, ini cukup unik karena di dalam ruangan lantai satunya ada living room, tapi di lantai 2-nya juga ada living room. Jadi konsep rumahnya ini memiliki 2 living room, dan menurutku ini sangat penting karena living room yang lantai 2 itu gabung dengan tempat makan. Ketika gabung, itu privasinya akan terganggu kalau misalkan ada anak kita di sana dan ada tamu dari orang tuanya. Ataupun kalau kita misalkan punya anak, mereka sudah punya teman, kalau misalkan gabung dengan makannya orang tua, itu tidak akan terasa private. Nah, makanya penting banget di satu rumah itu memiliki 2 living room. Di sini ada living room yang kecil yang menurutku ini sudah compact tapi
tapi kelihatan mewah. Karena apa? Karena dia masih punya jendela yang besar banget, high ceiling, terus habis itu menghadap langsung ke pool. Ini bagus banget karena tipe yang Riviera ini setiap halaman belakangnya itu sudah bisa ngelihat sungai. Bapak bisa lihat ya, belakangnya itu langsung sungai. Karena sekarang belum diisi airnya, makanya belum kelihatan ya. Tapi nanti ini bakal keren banget, konsepnya bagus banget. Untuk tipe yang ini aku saranin buat Bapak Ibu tuh buru-buru, karena tipe yang lain yang 6-7 itu mereka tidak dapat view sungainya, tapi khusus yang tipe 8 ini bisa langsung dapat sungai juga. Kemudian di lantai satunya ini pun kita sudah tersedia satu kamar yang menurutku ini cocok banget buat orang tua, dimana mereka masih bisa dapat view poolnya, ditambah dengan belakangnya itu nanti ada sungainya juga. Menurutku ruangan ini nggak terlalu besar tapi sudah cukup compact. Bapak Ibu bisa lihat ini ukuran kasur 100-120, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin yang lebih besar lagi ke 160 pun sebenarnya masih bisa. Ada tempat ruangan untuk ditaruh-taruh barang, dan juga masih ada tempat untuk mereka mau mengerjakan sesuatu. Tempat kerjanya juga cozy banget. Nggak cuma itu aja, karena ini toiletnya juga sudah tersedia. Ini adalah toiletnya, material yang dipakai itu sangat-sangat mahal. Lihat dari tipe granit tile-nya aja udah lihat ya, teksturnya aja tuh udah bagus. Dia udah pakai tipe yang matte, terus kemudian dia juga pemilihan warnanya udah cakep banget. Bahkan piece popnya sendiri pun juga pakai color. Ini keren sih. Nah, kemudian di sini akan ada pintu tambahan lagi di mana mereka itu untuk membatasi antara ART dengan lingkungan di keluarganya sini. Nah, ruangan ART-nya pun sebenarnya tersedia yang cukup pas lah menurutku untuk satu ART. Mereka bisa masukin satu kasur di sini, satu lemari juga mungkin nanti di atas, dan di sini sudah ada dapur kotornya. Jadi kalau mereka itu nanti mau masak, mau bersih-bersih atau mau ambil barang, itu semua bisa dilakukan di sini. Bapak Ibu lihat ya, sudah cukup compact ya. Di sini udah bisa buat masak-masak, terus habis itu kabinet juga udah di atas. Nanti kalau misalkan mereka mau nyuci, itu sudah ada tempat buat mereka mencuci. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini ART-nya tuh juga masih bisa punya ruangan untuk toiletnya mereka sendiri, ditambah ada area yang menurutku penting, yaitu ada jemuran. Karena zaman sekarang orang-orang sering lupa bahwa mereka itu butuh tempat buat spare barang-barang yang mungkin bisa menimbulkan bau. Misalkan kalau ada baju yang apek, baunya itu akan masuk ke dalam ruangan. Dan kalau misalkan ada space yang terbuka gini, baju juga jadi jauh lebih cepat keringnya, baju juga jauh lebih enak, dan ini nggak kelihatan gitu loh. Dan kita akan masuk ke lantai 2-nya. Nah, ini adalah tangga utamanya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang tangga ini pun memang tidak ada pencahayaan dari atas yang kelihatan, tapi tenang aja karena setiap lantai 1, lantai 2 itu punya 2 pencahayaan dari belakang dan dari depan. Nah, ini dia yang paling aku suka Bapak Ibu, karena living room-nya itu sudah high ceiling seperti ini. Bayangkan ini unit 3 lantai di mana living room-nya itu malah ada di lantai 2-nya. Ditambah bagian depan itu ada kaca, belakang kaca, kiri kaca, atas pun kaca lagi. Jadi ini bikin benar-benar suasana di ruangan ini kelihatannya tuh luas banget. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, nanti unit-unit yang ini Bapak Ibu bisa lihat sungai di lantai 2-nya ini, dan masih dapat balkon loh Bapak Ibu. Jadi ini keren banget sih. Ini view kalau misalkan orang bule bilang $1 billion view ya. Mahal banget, kalian bisa dapat akses untuk melihat sungainya tersebut. Di sini kalian bisa ngajak keluarganya kalian makan-makan. Ini cukup buat berenam. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau punya 4 anak atau mungkin 2 anak, nanti ada 2 tamunya, itu masih bisa banget ya. Di sini juga sudah ada dapur bersihnya ya Bapak Ibu, yang nanti akan dipakai untuk Bapak Ibu itu masak-masak ringan lah, seperti masak mie ya. Itu bisa dilakukan di sini semua. Nah, kemudian ya, living room yang besar ini juga sudah tersedia bisa untuk beberapa orang, mungkin 5-6 orang itu juga masih muat ya, karena dia punya high ceiling, jadi itu tidak akan terasa sempit. Aku suka banget dengan konsepnya, apalagi kalau misalkan malam pencahayaannya itu bagus banget. Jadi ini menurutku arsiteknya sangat jenius. Dan yang paling pentingnya lagi, kita kalau misalkan sebagai anak milenial, anak-anak Gen Z, kadang kita ngerasa nih, setiap kali kita mau pulang malam
itu ganggu orang tuanya kita. Saya sendiri juga sama, ketika pulang jam 12, jam 1 pagi, kita ini selalu ganggu orang tuanya kita karena masuknya di ruangan yang sama. Tapi lihat Bapak Ibu, karena dia punya 2 tangga, aksesnya jadi berbeda. Ini adalah tangga yang keduanya. Mungkin kita kasih lihat sedikit ya. Ini bisa langsung akses dari garasinya tanpa melewatin ruangan orang tua. Jadi mereka masih bisa tidur dengan nyenyak, nggak terganggu oleh kita yang pulang malam itu. Jadi ini menurutku konsep yang beda. Aku belum pernah nemuin di mana-mana. Cukup jenius karena ini tahu banget kebutuhan anak-anak milenial dan anak-anak Gen Z zaman sekarang. Nah, kalian masih bisa dapat 1 kamar lagi di mana di sini sudah tersedia toilet kamuflase. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat secara materialnya, kita pakai material yang benar-benar bagus. Seluruh pemakaian barang sanitarinya itu sudah menggunakan kohler. Ini aku suka banget karena dia pakai pintunya tuh pintu kamuflase. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi atau kelihatan kayak banyak ruangan. Ya, kamuflase ini membuat arsitektur atau interior di dalamnya jadi kelihatan jauh lebih mewah. Nah, ini adalah kamar yang kedua. Lihat ya Bapak Ibu, sudah dibedakan lantai untuk living room menggunakan granit, lantai yang ada di sini menggunakan SPC. SPC 0,5 sampai 0,8, aku kurang tahu detailnya yang berapa. Tapi ini menurutku cukup tebal karena suaranya itu cukup keredam. Ketika aku datang ke sini sudah benar-benar teredam. Terus kalau Bapak Ibu lihat view di depannya, it's a $1 billion view ya. Itu kita bisa langsung melihat sungainya. Ini sekarang masih belum keisi air ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya sudah airnya ada, wah jauh lebih mewah. Kenapa masih belum ada? Karena posisinya kemarin itu sungainya kurang lebih sekitar 1 meter. Tapi lagi diperpanjang nih. Karena Astra dan Sinarmas ini bersatu ya. Ini jadi mahal banget nih. Jadi luasannya itu bakal jadi 1,7 meter Bapak Ibu. Nah, untuk luasan kasurnya ini muat untuk berdua. Dia sudah ada lemari, di mana lemarinya menggunakan kaca. Jadi akan terasa terlihat lebih luas. Nah, di sini juga sudah tersedia untuk Bapak Ibu mau taruh meja kerja, meja rias, ini bisa dilakukan di sini. Masih ada tempat storage sedikit untuk Bapak Ibu taruh hiasan-hiasan atau misalkan mau taruh beberapa buku juga masih bisa ditaruh di sini. Dan bukan hanya itu aja, kita akan masuk ke lantai 3-nya, di mana lantai 3 yang ini sudah tersedia 2 kamar yang bisa kalian manfaatin, entah 1 kamar yang mau jadiin kamar anak atau mau jadi ruangan kerja. Ayo kita langsung masuk. Nah, untuk ke dalam lantai 3-nya sudah ada hiasan yang besar banget ya, cakep nih ya. Nah, ini terus kita menggunakan railing ya. Nah, ini kita sudah sampai di lantai 3-nya, Bapak Ibu. Nah, ada tempat-tempat yang kadang-kadang itu sebagai sudut mati, tapi tenang. Ini kalian bisa manfaatkan untuk taruh-taruh barang, seperti mau taruh minuman, ya, itu bisa ditaruh di sini juga. Terus masih ada mainan juga. Nah, sekarang kita sudah sampai kamar yang paling favorit, yaitu adalah kamar master bedroom-nya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, untuk kasurnya udah kasur yang besar ya. Ini 160 sampai 180. Mereka masih bisa buat nonton-nonton dan sama setiap tempatnya itu view-nya it's a $1 billion view. Mereka bisa langsung lihat sungai yang ada di depannya. Dan kalau misalkan di lantai 3 akan terlihat lebih jelas lagi sungainya karena penglihatannya kita langsung terhadap sungainya tersebut. Ini juga masih bisa dibuka kalau misalkan Bapak Ibu masih punya kebutuhan untuk merokok, kadang-kadang suntuk banget kalau misalkan selalu ada di ruangan indoor. Ini adalah cocok banget buat kalian yang mau mengambil udara segar di luar. Nah, Bapak Ibu ya, ini nggak cuma hanya ini aja, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, ruangannya ini cukup kedap. Karena apa? Karena banyak isinya, interiornya banyak, jadi suaranya itu jauh lebih bagus. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ngonten pun jauh lebih nyaman. Di sini sudah tersedia juga untuk Bapak Ibu mau taruh beberapa baju. Kita sudah sediakan lemari, lemarinya pun juga modelnya kaca. Jadi Bapak Ibu akan terlihat ruangannya jauh lebih luas. Nah, kemudian sudah termasuk dengan 1 toilet dalamnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nih. Toiletnya itu cukup besar, sudah bisa taruh bathtub juga di sini. Terus kemudian juga kalau misalkan kita lihat kamar mandinya punya jendela menghadap keluar ya. Ini pencahayaannya penting Bapak Ibu ya. Ini aku suka banget sih ya. Sekali lagi sudah pakai kohler ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini
yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu adalah meja kerjanya. Bapak Ibu coba lihat ya. Nah, ini dia tempat favoritku banget. Aku bisa kerja seharian dari pagi sampai pagi lagi kalau misalkan punya ruangan kerja yang kayak gini. Ruangannya nggak terlalu besar tapi sudah muat untuk semuanya. Kalian mau kerja, kalian mau butuh tambahan meja kerja lagi buat istrinya, atau nanti misalkan ada beberapa tamu pun juga enak gitu. Tinggal nanti Bapak Ibu atur layoutnya sendiri dan pastinya kalian bisa langsung lihat sungainya itu lagi. Ini menarik karena setiap sudut ruangannya itu kiri, kanan selalu ada pencahayaan. Jadi ini menurutku bakal bikin keluarganya kalian itu jauh lebih betah di rumah dibandingkan keluar-keluar. Dan seperti biasanya orang tua pasti jauh lebih senang kalau misalkan anaknya itu mau terus-terusan ada di rumah. Dan ini cocok banget, kalian kerja bisa, mau staycation di rumah bisa, mau ngobrol dengan anak-anak itu di living room itu juga bisa. Jadi ini semuanya kalian dapat lah. Pengalaman-pengalaman ini hanya bisa didapatkan ketika kalian itu punya tempat tinggal yang nyaman. Nah Bapak Ibu, selain ruangan ini bisa dipakai untuk ruangan kerja, kalian bisa juga loh untuk jadikan ruangan anak atau ruangan bayi yang mungkin bayinya itu masih kecil dan butuh perhatian dari kalian. Nah kalian bisa taruh di sini dan tenang aja, ini nggak ribet. Karena apa? Karena kalian masih punya toiletnya sendiri. Toiletnya ini juga toilet kamuflase yang akan bikin ruangan jadi terlihat jauh lebih besar. Nah kalian bisa lihat ya, ruangannya tuh pakai pintu-pintu pivot ya. Pintu pivot itu adalah pintu yang tidak nyambung ke engsel sini dan estetiknya itu dapat banget. Kalian bisa lihat sendiri secara toiletnya selalu semuanya menggunakan standar sanitary color. Sudah dapat untuk mandinya, pispotnya, dan juga yang terakhir mereka punya wastafelnya sendiri. Nah tidak lupa ketika kalian setelah mandi, biasanya kalian butuh touch up, butuh make up. Kalian masih bisa taruh peralatan-peralatan make up kalian, touch upnya kalian, itu semua ada di sini. Dan ada satu meja meja rias yang bisa kalian gunakan untuk kalian itu dandan. Jadi ini compact dan bagus banget ya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang mau, jangan lewatkan kesempatan untuk bisa dapatkan unit ini. Karena unit yang belakangnya river itu nggak banyak. Untuk Bapak Ibu, mau cari dimanapun itu bisa. Tapi yang ada rivernya itu sangat-sangat jarang. Jadi ini adalah kesempatan, kalau kata orang bule, it's a $1 billion view, itu nggak bakal bisa didapetin di mana-mana karena hanya beberapa tempat yang punya landscape seperti itu. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen mendapatkan The Jewel of Cibubur ini, yang lokasinya itu sangat strategis karena posisinya langsung dari pintu tol masuk ke dalam perumahannya ini, ingat Bapak Ibu, catat baik-baik karena posisinya sekarang ini sudah 80% sold out. Kalau bisa Bapak Ibu untuk klaster pertama ini dapatkan karena harganya itu jauh lebih murah. Biasa prinsip developer itu adalah memberikan harga yang paling murah dulu itu di awal, habis itu nanti naik. Nah tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya keraguan, bisa nggak ini dibangun? Gagal bangun atau enggak setelah kita masukkan uang? Tenang aja, mereka itu punya track record yang bagus dan ini adalah perusahaan-perusahaan papan atas. Astra bergabung dengan Sinarmas. Jadi ini project yang trusted, mereka tahu cara meningkatkan harga value dari propertinya. Ini juga salah satu projectnya mereka yang private residence. Dari 19 cluster dia cuma punya 2 komersial dan komersialnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dari dalam klasternya. Jangan lewatkan kesempatan ini, dapatkan harga spesialnya saat ini juga. Dan pastinya Bapak Ibu, harga properti yang Bapak Ibu beli sekarang pasti jauh meningkat luar biasa ke depannya. Jadi sekaligus tinggal, sekaligus investasi. Nah seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!